Untuk kesekian kali sidang gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilayangkan mantan karyawan Ashanti Ayu Hairunisa kembali dihelat. Sayangnya dalam sidang kali ini baik Ashanti dan Anang serta beberapa orang tak hadir. Alih-alih keinginan untuk bisa bertemu dengan Ashanti di persidangan, kubu Ayu justru harus berurusan dengan majelis. Lantaran beberapa dokumen tak mampu dihadirkan di persidangan. Meski demikian, kubu Ayu melalui juru adilnya Hakul yakin bakal dikabulkan majelis hakim. Karena ini legal standing, jadi harusnya dokumen asli. Kami juga kemarin udah koordinasi intensif dengan klien kami untuk mempersiapkan anggaran dasar, yaitu akta-akta perusahaan yang asli untuk make sure bahwa agenda hari ini berjalan lancar. Tapi ternyata tadi hakim sempat ngelihat ada yang fotokopi dari pihak sebelah, terus juga ternyata hakim tadi sempat menegur terkait dengan ketidakhadiran pihak sesuai dengan jadwalnya. Kita ini hanya membela hak-hak hukumnya Ayu. Dan kita yakin di dalam gugatan kami ini kita percaya diri 100%, bahkan 1000% adanya perbuatan melawan hukum. Dan kita akan meminta keadilan terhadap majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang ini, supaya Ayu ini jelas mendapatkan keadilan. Ashanti sepertinya lebih memilih hadir di acara ulang tahun anak menantunya ketimbang harus hadir ke persidangan. Lantas benarkah Ashanti ogah bertemu dengan Ayu, orang yang selama ini ia percaya justru menusuknya dari belakang? Seperti apa dukungan keluarga dengan permasalahan yang kini tengah menimpa Ashanti? Udah tangguh dan nggak usah khawatir, kan ada Mas Anang pasti kasih saran-saran yang baik untuk Santi. Saya rasa sih dia juga udah secara intelektual juga udah belajarnya udah juga ada tinggi, jadi dia tahu mana hal-hal yang baik untuk dia singkat. Tentu aja kalau klien kami masih hadir di sini, apa fungsinya kami sebagai kuasa hukum? Jadi fungsinya adalah membuat lebih efektif. Bagaimana lebih efektifnya? Ya kita yang hadir sini, Bunda Ashanti selama belum diperlukan maka kita tidak akan menghadirkan prinsipal. Meski mengaku yakin bakal memenangkan sidang, namun kubu Ayu masih terus berusaha untuk mencari jalan islah kepada Ashanti. Apalagi Ayu kini harus mendekam di penjara karena ulahnya sendiri. Tujuan dari kami sebetulnya penasihat hukum itu dari awal itu adanya ruang untuk musyawarah mufakat. Karena saya kira bahwa saudari Ayu dengan Bunda Ashanti ini ada kedekatan emosional sebelumnya itu. Kalau aku dari dulu selalu ingin proses yang datang baik-baik, bicarakan gimana mau membayar atau apa. Aku selalu begitu. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir, dan dia sendiri yang membuka aibnya sendiri ya, dan bilang siap bahwa akan mengikuti prosesnya dan menerima apapun konsekuensinya, ya mungkin ini salah satunya. Gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum masih terus bergulir. Namun hingga kini permintaan untuk penangguhan penahanan belum direspon dari pihak berwajib maupun kejaksaan. Memang mungkin perjalanannya sakit, perjalanannya keras. Pemirsa, eksepsi atau nota keberatan Amar Zoni ditolak JPU. Amar tetap didakwa sebagai pengedar narkoba. Menyatakan surat dakwaan nomor perkara PDN 270-1.10/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2005 atas nama terdakwa Muhammad Amar Akbar telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Upaya membebaskan Amar dari lapas Nusa Kambangan nyaris pupus karena tim kuasa hukum yang dibantu Raffi Ahmad dan Gerakan Anti Narkoba atau Granat juga tak berhasil meyakinkan penegak hukum bahwa Amar hanya pecandu narkoba yang harus direhab, bukan dipenjara. Segenap keluarga dan kekasih Amar, Dr. Kamelia, juga sempat down di ruang sidang karena melihat semua pintu kebebasan seolah terkunci untuk Amar. Tapi mungkinkah terjadi keajaiban pada sidang putusan sela yang akan digelar pekan depan? Segalanya insya Allah bisa membuat kapok juga untuk segala macam melakukan hal-hal tidak pidana apapun. Ya, nasib Amar ditentukan minggu depan. Jika putusan sela majelis hakim menolak dakwaan JPU, maka sidang Amar yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dihentikan. Namun, jika majelis hakim menerima dakwaan JPU dan menolak eksepsi Amar,
maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian yang melibatkan saksi-saksi. Seolah punya firasat sidang bakal berlanjut, Amar berharap dirinya bisa menghadiri sidang secara offline. Kalau seandainya apakah kita dibolehkan, apakah diperbolehkan untuk kami menghadiri pas minggu depan hasil dari keputusan yang mulia sampaikan minggu depan, untuk keputusan selang atau keputusan akhir, kami bisa berada di sana gitu, offline. Saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk menyetujui offline-nya. Mudah-mudahan sih, ya itu sih harapan dari kita. Aktor berusia 32 tahun itu tak lagi mendesak Camelia agar segera mengurus syarat-syarat pernikahan mereka. Karena menjadi manten seolah menjadi mimpi yang ketinggian bagi Napi Nusa Kambangan. Bukannya kita kan belum ada surat nikah, jadi maksudnya kita nggak bisa video call ya, maksud aku, jadi kamu bisa mungkin lewat dari adik saya, bisa ya Pak ya? Bisa kan ya? Bisa berbarengan ya? Satu lokasi, jadi kalau kita mau video call sama satu lokasi. Saat video Zoom, Amar justru meminta Camelia, ibu angkat dan uaknya, untuk menghadirkan anak-anaknya di ruang sidang, agar ia bisa melepas rindu lewat video Zoom. Kerinduan Amar pada dua matahari kecilnya yang diasuh Iris Bella sang mantan istri sudah sampai ke ubun-ubun, hingga ia tak memikirkan dampak negatif yang bakal terjadi. Sebagai ayah meski berstatus napi, Amar merasa punya hak untuk bertemu, setidaknya berkomunikasi dengan anak-anaknya. Namun, Iris Bella juga punya hak untuk melindungi mental anak-anaknya. Ibel tak mau anak-anaknya tahu kasus narkoba yang berkali-kali menjerat ayahnya. Anak-anak jangan sampai seperti berpikir, atau Iris berpikir juga Amar ini sebagai yang dituduhkan gitu loh. Ya kan? Jadi juga harus tahu, dia harus memberitahukan juga ke anak-anak gitu loh, kalau bapaknya tidak seperti itu juga. Ya kan? Dan juga harus diingat juga gitu loh, jangan sampai dilupain. Nah, di sini perannya juga sebagai kuliah dokter gitu kan. Ini juga perannya untuk bisa mendekatkan juga ke sama Arumi. Aku memang mungkin perjalanannya sakit, perjalanannya keras, sangat berat gitu, tapi insya Allah ini obat. Segalanya insya Allah bisa membuat kapok juga untuk segala macam melakukan hal-hal tidak pidana apapun. Jika kekasih dan ibu angkat Amar angkat tangan ketika Amar meminta mereka menemui Ibel, tidak demikian dengan Uwa Amar. Uwa Eli, kakak dari almarhum ayah Amar, serta Uwa Neni, kakak dari almarhumah Ibunda Amar, siang ini siap ke rumah Ibel. Sebagai saudara yang memiliki pertalian darah, Uwa Eli dan Uwa Neni tahu benar seperti apa hancurnya hati Amar kala merindukan darah dagingnya. Lalu benarkah duet Uwa Amar itu pernah menyambangi rumah Ibel? Namun ditolak mentah-mentah oleh istri Haldi Sabri itu.